meninggalkan anak di luar nikah? Adakah suatu kekhawatiran, perasaan yang amat berat dirasakan oleh hati dan pikiran tentang penderitaan yang dialami oleh generasi muda kita? Bukan saja penderitaan dalam bentuk kesengsaraan fisik karena narkoba, tapi juga penderitaan dalam bentuk kebodohan karena buta terhadap jalan yang lurus. Rasulullah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kerisauannya itu digambarkan Allah dengan ayat ini, dijelaskan Allah, azizun yusabana bare, itu azizun itu sabana bare alaihi, atas dirinya, ma'anittum, apa yang engkau derita, kata Allah. Kerisauan yang amat besar. Harisun alaikum, sangat ambisi beliau itu, punya keinginan yang sangat tinggi untuk keselamatan kamu. Beda kan Bapak Ibu? Ya, pemimpin mana yang dicari? Bahkan tak sesuai ya, kalau tak pilih pemimpin, lai bare pikirannya Pak, tapi bukan memikirkan penderitaan umat ini, penderitaan hidupnya yang bikin Pak. Kan sesuai itu Pak. Harisun alaikum, kalau Rasulullah itu harisun alaikum. Haris itu artinya Bapak Ibu, orang yang punya keinginan besar, itu haris. Kalau ada Pak nama anak Haris. Haris itu artinya orang yang punya keinginan besar. Itu bahasa Arab tuh Pak. Pindah ke Eropa, pindah ke Barat menjadi Haris. Haris itu artinya orang yang punya keinginan besar. Ambisi. Tapi ambisinya untuk keselamatan kita. Bagaimana umat ini selamat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang mukmin, Rasulullah itu amatlah berbelas kasihan lagi penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita, ada yang patut kita risaukan, ada yang tidak perlu kita risaukan. Setelah dikaji ayat-ayat ini dalam Al-Quran, Bapak Ibu, disimak pula, dikaji pula oleh ulama, hadis-hadis Rasulullah SAW, maka datanglah pengetahuan kepada kita bahwa paling tidak ada 3 yang patut kita risaukan. Para hukama, para ahli hikmah, para cendekiawan muslim, para ulama, ada yang menyebut orang yang tidak merasakan kerisauan, orang yang tidak risau disebabkan oleh yang 3 ini, maka sesungguhnya orang tersebut belum tahu apa yang dirisaukan itu. Barang siapa yang sedih dalam hidupnya, mengalami kesedihan bukan terkait dengan yang 3 perkara ini, maka orang itu belum bisa disebut benar-benar tahu apa itu sedih. Barang siapa yang merasakan kebahagiaan bukan terhubung kait dengan yang 3 ini, maka orang tersebut belum tahu dengan yang sebenar-benar bahagia itu. Jadi Pak Ibu, mudah-mudahan cukup waktu kita sigi satu persatu. Kalau bukan yang 3 kok yang kita risaukan, maka kerisauan kita itu hanyalah kerisauan yang tidak beralasan. Mudah-mudahan jemaah yang hadir malam hari ini di Masjid Muslimin atau yang menyimak secara langsung di mana saja dapat mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan selesai pengajian ini, kalau stres sebelumnya, insyaallah plong jiwanya, mudah-mudahan. Ya, tapi kalau sakit berlanjut, itu perlu rawat inap. Anan 3 itu Bapak Ibu yang wajib kita risaukan, di luar nan 3 kok nak perlu risau Pak Ibu. Cayolah Pak Ibu. Nan pertama, merisaukan apakah iman yang ada di diri kita ini, di hati kita ini, akan bertahan sampai mati atau tidak. Itu yang pertama wajib buat risaukan. Akankah keimanan yang ada pada diri kita saat ini sampai malam hari ini akan tetap bertahan sampai kita mati atau tidak? Sebab bapak-bapak, ibu-ibu,
kita tidak bisa menjaminnya. Karena itu berbagai jalan agar iman itu tetap kukuh dan kokoh di dalam diri kita ditunjuk ajarkan Allah dalam Quran. Mulai dari doa. Coba Bapak Ibu simak dalam surah Al-Baqarah ayat 250 itu Allah tunjukkan doa. Kalau pernah juga sampaikan dalam kajian sebelumnya tentang istiqamah. Ada doa di situ kita amalkan Bapak Ibu. Rabbana afrih alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 250. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Sabar dalam ketaatan ini, sabar ketika mendapatkan kesulitan hidup, sabar ketika ada peluang melakukan kemaksiatan. Anugerahkan kepada kami kesabaran, ada peluang membuat kemaksiatan tapi tidak kita lakukan. Anugerahkan kepada kami kesabaran ya Allah. Wathabbit aqdamana, dan kokohkan pendirian kami. Kokohkan kami di atas keyakinan tauhid ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami Allah dari makar, dari kejahatan orang-orang kafir. Sebab musuh di luar diri kita mereka yang akan berupaya untuk menjauhkan kita dari jalan taat ini. Itu Bapak Ibu. Doanya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Tolong balik. Rabbana afrih alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pindah pula kita ke surah Ali Imran, surah ketiga ayat 8. Diajarkan pula kita oleh Allah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan tutup hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada hati itu. Anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Al-Wahhab, Maha Pemberi rahmat. Kita masuk dalam jannah Allah itu bukan karena amal kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena rahmat Allah. Itu doa Bapak Ibu. Di samping doa Bapak-bapak Ibu, ikhtiar kita dalam bentuk amal. Kalau pernah kita kaji berapa pertemuan sebelumnya, letakkan apa Ibu kajian surat Hud, ya, surah yang ke-11 semenjak ayat 112 sampai ayat 117. Ayat 112 sampai ayat 117 Bapak Ibu periksa. Di ayat 112 Allah memerintahkan kita untuk kukuhkan pendirian, kokohkan pendirian di atas jalan taat itu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Ya Rasulullah, istiqomahlah engkau sebagaimana perintah yang diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka. Begitu juga orang yang bertaubat bersamamu. Itu yang pertama Bapak Ibu, istiqomah tadi. Kemudian wala tataghaw, jangan engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Allah mengawasi apa yang engkau kerjakan di dunia. Sesudah itu wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan pula engkau condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lajalehnya mencilok, lajalehnya maliang, tapi dek karena dun sananya nyo patagan jo banang basah. Itu kane jo galeh tu Pak. Coba Pak Ibu lihat. Pertama istiqomah dalam apa saja. Masih karena Ibu kajian kita beberapa waktu yang lalu surat Hud ini, dalam apa saja istiqomah itu baik. Kalau terkait dengan kebaikan, baik dalam berbisnis
asa galehnya elok, kerajonnya elok, asanya istiqomah celi apa-apa ibu. Ya. Dari mudonya sampai tua itu galeh dari Pak Piti istiqomah. Elok nanya jual kan. Alah kuliah lo nyoba anaknya lo minantu lo ya Pak. Ai tenang galehnya itu saja. Allah berikan balasan karena keistiqomahan dia. Sudah itu Pak Ibu, apa lagi tantangan kita kedua? Jangan melampaui batas. Sudah itu jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Kadang Bapak Ibu atas nama tren, itu lo trennya kini itu kababa doa, ya. Padahal sudah jelas itu tidak dibenarkan oleh syariat, tetapi karena lagi tren, kan banyak tren tuh. Ibu kau lah pakai gamisnya, lah pakai menutup aurat dengan baik, dengan sempurna. Sudah itu pai healing je warga kompleknya. Kau ada enggak cerita gue betul tindaknya, tapi contoh saja ibu ya. Mencari kawannya bah pakaian lah serupa nak gadih hendak alu mengerti nutup aurat, baliaknya ke rumahnya, baliaknya itu kalau pakainya serupa itu. Itu contoh orang yang dia tagi jauh, condong mata kepada orang-orang yang sudah berbuat zalim, tapi karena ingin dekat dengan kawan, tidak mau dikucilkan, ikut dia kepada orang-orang yang berbuat zalim itu. Kemudian Bapak Ibu perhatikan lagi ayat berikut dari ayat 114 sampai 117, Allah tunjukkan jalan agar iman itu tetap bersama kita sampai mati. Yang pertama kata Allah, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Kunam pertama kali pokok penting Pak Ibu, tegakkan solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat kedua ujung siang itu, wa zulfan minal lail, dan permulaan malam, maghrib dan isya. Aku mana pokok cik dibuat tagaan solat tu kata Allah. Sebab haji bisa orang tidak haji. Pertama belum panggil istitoah, tidak ada, tidak sanggup, tidak masuk kelompok istitoah, atau tiket belum ada. Zakat bisa orang tidak berzakat, ya kalau belum termasuk wajib zakat, hanya dia zakatkan. Puasa Ramadan bisa diganti dengan uang kalau memang dia sakit menahun, bayar fidyah dia. Tapi yang solat tidak bisa, dia go-go. Itu yang pertama. Kemudian Pak Ibu perhatikan lagi ayat 115, wasbir, bersabar kata Allah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan untuk orang yang bersabar tadi. Pertama solat, alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau ndak adalah solat wajib 5 waktu, kau ibu bapak, yo sama nak taguluang wak di dunia gua Bapak Ibu. Saya nak Bapak Ibu nak, terasa nak Ibu nak. Andaikan tidak diwajibkan Allah na 5 waktu kok Bapak, kalau yang lain itulah disunatkan saja itu. Nan tapi nan 5 kok kalau nak diwajibkan nan 5 waktu kok Bapak Ibu, yo wak rasul yo wana taguluang wak di dunia kok Ibu. Nyuguluang kita oleh pusaran kehidupan kok Bapak Ibu. Sedangkan lagi diwajibkan yang 5 kok, banyak juga manusia digulung oleh putaran waktu kehidupan di dunia ini. Maghrib lalai, isya tinggal, subuh apolai, zuhur sibuk, asar tangguang, maghrib dalam perjalanan, isya mengantuk, lah habis tu Pak. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, agar iman ini tetap bersama kita Bapak Ibu, perhatikan ayat 117 surah Hud itu. Menjadi orang yang Allah sebut muslihun. Muslihun kok Bapak Ibu, ateh lo dari orang soleh le Pak. Ateh lo dari solihun le. Kalau orang soleh itu orang baik tapi untuk dirinya. Tapi kalau muslihun, orang elok sekaligus orang yang terus melakukan perbaikan. Itu muslihun. Ini ada orang go soleh Ibu tapi bukan muslih. Ya, ini beda tu Pak. Kalau salih, salihun orang elok je Pak. Ini pokok solat, lainnya jago kewajipan lainnya kerajuan. Tapi ini tak pernah peduli untuk mau melakukan perbaikan.
Entok-entok saja bilang, mana ada urusan-urusan awak tu dah. Kafe ko ba, aku cerita, disc jockey lah, padusi nak baju segala macam, ditangkuk je, dia sepul PP, aku tak payah kumpulan, entok-entok salah awak tu. Dua petang ko, sepul PP, menangkuk razia di sebuah kafe, bintu Rahmat. Tu dek oknum nan marazia ko, nyo putar lo, videonya tu, nyo biar lo komentar di mana ulama apa yang kumbuh, kecil. Ulama apa yang kumbuh sedang bagi khutbah kan. Itu kan tak bailian mengicik. Tugas awak lah beda-beda lah macam-macam. Tu bah akan ganti tugas. Ustaz pi razia Satpol PP bagi khutbah. Tu heboh. Pada pek ulama MUI ko bek surat ke wali kota. Surat A juga dibuat wali kota. Le Satpol PP tu kan diri wali kota tu Pak. Ya lah Pak? Iya lah Pak, iya tak? Satpol PP itu diri wali kota tu Pak. Tidak perlu lu MUI menulis surat ke wali kota. Kepala Satpol PP mesti melapor. Akhirnya ditutup dek PJ wali kota Pekumbu. Terima kasih Pak Rida Ananda. InsyaAllah hari Ahad sore besok saya akan bertemu beliau. Pimpinan daerah Muhammadiyah di rumah dinasnya. InsyaAllah. Ya. Ini pemimpin gue perlu dikunjungi Pak Ibu. Silaturahim namanya Pak. Tapi jangan takut lebut nak kabongi-bongi kami itu. Ditutup. Jadi terkadang ada orang Bapak Ibu, mana ulama, mana ulama. Ulama tu tidak punya permit, tidak punya izin untuk razia. Yang punya kewenangan di situ adalah aparat yang berwajib. Ulama batasannya adalah memberi nasihat, mengingatkan. Jadi Bapak-Bapak Ibu, coba perhatikan surat Hud ayat 117 itu. Allah berjanji. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Rabbmu ya Rasulullah menghancurkan negeri-negeri itu. Syekh Mustafa Al-Marakhi dalam tafsirnya, tafsir Al-Marakhi menyebut yang dimaksud negeri-negeri dalam surah Hud ayat 117 ini seluruh bentuk negeri, baik negeri yang mayoritas penduduknya Islam maupun negeri yang tidak Muslim penghuninya. Allah janjikan tidak akan diluluh lantakkan negeri-negeri itu dengan satu syarat, wa ahluha muslihun, selama penduduknya muslihun. Muslihun itu orang yang melakukan perbaikan. Jadi ternyata Bapak Ibu, berdakwah ini, menyampaikan syariat Allah ini, walaupun satu ayat sampaikan juga kata Rasulullah SAW, itu salah satu jalan ikhtiar bagaimana iman ini bisa tetap terus bersama kita sampai mati. Itu tiga jalannya. Pertama, solat, itu tidak bisa dia gua-gua Pak. Yang kedua, tetap sabar. Yang ketiga, menjadi muslihun. Muslihun itu Bapak Ibu, orang yang terus memperbincangkan agama, menyeru, mengajak, risaunya Pak, ya, ke otaknya Pak Ibu Terhormat, otaknya otak tentang agama tadi Pak. Bicara, ngopi tapi ngopinya ngobrol perkara iman. Itu akan salah satu jalan untuk membuat dia, akan membuat dia itu bisa istiqomah. Itu untuk diri kita Ibu Bapak. Kita buka lagi ayat-ayat Quran, banyak kita temukan dalam Al-Quran ini Bapak-Bapak Ibu, bagaimana seorang ayah risau dia terhadap keimanan anaknya. Bapak Ibu coba simak atau buka kembali surah Al-Baqarah ayat 133 itu Bapak Ibu. Kau terkenal ayatnya, sering dikutip, sering dijelaskan oleh para ulama kita. Saat Nabi Ya'qub alaihissalam akan mengalami sakratul maut, akan wafat terbaring di tempat tidur, beliau pandangi anaknya satu persatu dan beliau tanya tentang iman ini. Mari kita simak ayat ini kembali Pak Ibu. Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di.
apakah engkau ya Rasulullah menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub alaihissalam? Ketika itu dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Nabi, bapak-bapak ibu, punya kerisauan tinggi itu. Lah taat anaknya bapak ibu, tetap tanya ke anaknya, ma ta'buduna min ba'di, anak kau sembah setelah hamba nanti. Kan ndak bakiliran orang kalau ndak iko yang nyorisaukan ibu. Ya, deh anak kena makan di anak ambo tu. Anak kena makan nasinya makan ibu. Ya. Sawah laweh, pusako laweh, risau jual apa? Ya. Sekolah lah tamek lo S3, baru di Piaman 6 bulan sekolahnya, Pak. Ya. Ada di Pariaman tu Pak Ibu, Apar, daerah Apar namanya. Itu ada sekolah baru apa? STBA namanya, sekolah tinggi, sekolah STIB, sekolah tinggi ilmu baru. 6 bulan baru masuk asrama ibu, ada kamarnya cik-cik itu. Kurikulumnya lengkap mulai dari pengenalan jenis kelapa. Mana-mana kelapa muda, biko sudah semaisa, sambil-sambil minum kopi, Pak, ketik solah sekolah tinggi ilmu baru Apar. Pariaman akan luar tu Pak. Ada kurikulumnya ibu, ya, pi rektornya nak ada Pak. Itu ibu. Mulai dari mengenal bahasa Arabia ibu, baca Roma manje, baca Roma muta, baca Roma jatuhan 6 bulan ya Pak. Iku anak lah tamat SMA, so nanti ibu rusuhan leh. Banyak awak temukan papa ibu orang-orang sukses nak tamat SD dah Pak. Nak tamat SD ibu, sukses ibu. Ya. Nyo semakin tinggi sekolah orang go rupanya semakin panakuitnya Pak. Cecali ibu orang semakin tinggi sekolah ibu ya, anyo pikiran tadi Pak, nyo analisa, balayo, orang dak sekolah ibu cuba dulu je. Beko di matumbuh stu siang ini ibu. Yang kita rusuhkan bapak-bapak ibu, iman di hatinya itu ndak ada. Masih hidup kita, masih susah kita menyuruh dia sholat. Itu rusuh tuh Pak. Nabi Yakub selevel Nabi, ma ta'buduna min ba'di, yang kau sembah setelahku. Qalu, dijawab di anak-anaknya Bapak Ibu, jangan rusuh ayah leh. Insyaallah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami tetap menyembah Tuhan yang engkau sembah ayah, Allah. Begitu pula Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun, yaitu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, yang kami berserah diri kepadanya. Tersenyum Nabi Yakub menyelamati Pak. Kokoh jawaban anaknya Bapak. Tapi kalau ada lo anak ditanya anak kesambahnya apa, so dari dia fikir apa, so fikir ambo yang kami fikir apa. Khawatir kita Pak Ibu. Jadi yang pertama yang wajib kita risaukan itu Ibu, apakah iman ini tetap berada di dalam diri kita sampai mati atau tidak? Apakah keimanan yang ada pada anak kita akan tetap bersama dia sampai mati atau tidak? Itu yang dirasakan oleh Nabi. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Yubana bapikir panik Nabi Pak. Panik dalam artian bapikir kareh Pak Ibu. Baca umat buku keluar dari kebodohan. Harisun alaikum, sangat besar keinginan Nabi agar kita selamat. Itu yang pertama yang wajib kita risaukan. Dan kedua Bapak Ibu, yang wajib kita risaukan itu adalah risau jika amal dan ibadah kita tidak sempurna kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat Quran. Silakan Ibu buka surah Al-Baqarah ayat 127. Bagaimana kerisauan seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Risau dia Pak.
kalau amal yang dia buat tidak diterima Allah, tidak sempurna. Allah sebut dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawa'ida minal bait, pondasi Ka'bah. Di antaranya rukun pondasi tentang rukun Yamani itu juga turut ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ka'bah itu sempat bapak-bapak ibu pondasinya itu tertutup setelah banjir Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ditinggikan kembali pondasinya. Pondasi Ka'bah itu sejak zaman apa Bapak Ibu? Zaman Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada tentang itu. Ditinggikan kembali. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang membangun, Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah beliau tinggikan bersama putra beliau Ismail alaihissalam, beliau berdoa. Doa itu Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah 127 untuk kita tiru. Doa kerisauan seorang hamba. Jangan-jangan ibadahnya tidak sempurna dia persembahkan pada Allah. Pak simak doanya Bapak Ibu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kau doa kau pakai Ibu. Ulang balik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami Allah. Innaka antas sami'ul alim. Terima dari kami, persembahan kami, amal kami, ibadah kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah as-sami', maha mendengar permintaan kami, permohonan kami engkau dengar. Al-alim, engkau maha mengetahui keadaan kami. Dalam segala apa saja Bapak Ibu, kita jadikan ini suatu kebiasaan baik. Ketika setelah melakukan satu amal, terima ya Allah. Coba kita rasakan ayat ini Bapak Ibu. Apalagi kalau Ibu Bapak baca ayat ini di depan Ka'bah itu, Bapak Ibu langsung baca ayat ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Syekh Sudes itu sempat saya dengar sholat maghrib baca ayat ini, nangis dia Pak. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah ini bersama anaknya Ismail. Setelah selesai dia tinggikan, Rabbana taqabbal minna. Dia mohon pada Allah, mereka mohon terima ya Allah. Selevel Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Selevel Nabi Ibrahim alaihissalam, risau dia kalau ibadahnya tidak sempurna. Padahal mereka berdua saja waktu itu meninggikan pondasi Ka'bah. Tidak ada banyak potensi akan ria, itu tidak ada. Ya, dalam arti kata Bapak-bapak Ibu, untuk populer tidak ada itu. Tapi tetap khawatir. Nah, bayangkan, bandingkan dengan kita yang hari ini pergi haji, ya, pergi umroh, ibadah yang tidak semua orang bisa menunaikannya, maka tentu potensi-potensi virus-virus ria, sum'ah itu harus dilawan Bapak-bapak Ibu. Sehingga kita mohon selalu pada Allah, terima ya Allah. Lebih dan kurangnya terima. Itu yang kedua Bapak Ibu. Risau kalau amal dan ibadah kita tidak sempurna, kita persembahkan kepada Allah. Yang ketiga, risau jika orang yang ada sangkut pautnya dengan kita akan menuntut kita kelak atau tidak. Yang ketiga yang patut kita risaukan. Apakah ada orang yang punya sangkut paut dengan kita di dunia ini akan menuntut kita nanti atau tidak? Wajib dirisaukan. Karena itu Bapak Ibu buka surah An-Nisa ayat 36 itu. Setelah Allah memerintahkan taat kepadanya dengan tidak mempersekutukannya, lalu Allah kemudian mengingatkan kita dengan orang-orang yang dia ada sangkut paut dengan kita. Kalau haknya tidak ditunaikan, wajib kita risau
ketika dia nanti menuntut. Siapa di antaranya yang wajib kita perlakukan dengan baik itu? Wabil walidaini ihsana. Orang tua perlakukan dengan baik. Berapa waktu lalu ada jemaah mengunjungi sebuah panti jompo di Watu Sangkar. Rupanya nak masuk panti jompo ko indak seluruhnya nandak orang yang tak punya anak. Orang yang punya anak pun nyuantannya di anak panti jompo. Ada jemaah cerita ibu teramat, ada sekelompok ibu-ibu menangisnya, Pak. Kami ko adalah kelompok orang tua yang benar-benar tak punya anak, yang tak punya anak. Sedih hati, Pak. Lalu dihibur oleh jemaah tadi, ibu jangan sedih, ibu. Ada hikmahnya Allah tidak memberikan ibu anak. Yang jaleh uranan kamu menuntut ibu lah kurang cik. Itu kurang cik, Pak. Ya. Apa-apa namanya anak, ibu-ibu namanya anak, aja mah bangga dulu, Pak. Ya. Salah sen mana elok kini kok jangan nuntut-nuntut, Pak. Nak hadiah mak baru tu di Allah. Sawah na di baruah tuan tak sia-sianya gian. Pak. Tu kadang na di buah tuan nak ada pernah dapat awak dari Allah. Contoh, Pak. Cak di salah sen, Pak Ibu. Dihibahan ke anak tu, Pak. Ya, tapi hibah jangan lebih dari 1/3, itu contoh hibah. Ya, sesuatu yang sudah dihibahkan langsung pindah tangan. Dihibahkan kini kadai bisu anak awak punya lepas. Setelah dihibahkan itu langsung dia yang punya. Ya, ndak isa cerita yo dan hibah kini lah, tapi dan makai sampai mati dulu, ndak, itu ndak hibah namanya itu, Pak. Yang dihibahkan itu diakihan langsung beralih tangan. Ya. Wabizil kurba, karib kerabat. Kena banyak sangkut poik doa. Wal yatama, anak-anak yatim. Waspada kita, Pak Ibu, dia menuntut nanti anak-anak yatim Kota Payakumbuh ini tidak ada kami diperhatikan, ya Allah. Bisa tidak kita sendiri menyelesaikan, Ibu? Tidak. Bersama kita menyelesaikannya, Pak Ibu. Itu panti asuhan sewalah gue, Pak. Panti asuhan putra. Tolonglah tuh Bapak Ibu. Ya, dindiangnya, jalannya ke situ Ibu. Ya, tanggalah curam ke ado piti Pak Ibu belat dia antara situ, Pak, untuk memperbaiki. Bare agak 2 karung 3 karung asarakan setiap terhormat dimakan oleh anak-anak panti kita. Ada sekitar lebih dari 30 orang anak-anak panti. Ambo mempelajari anak-anak yatim Payakumbuh. Kok ndak banyak tinggal di panti di Payakumbuhnya. Di panti Lintaunya, Pak, panti asuhan Muhammadiyah Lintau. Anak-anak yatim Lintau ke panti asuhan kemarinnya, Pak. Itu mungkin ada juga pengaruh psikologi, ya. Kadangnya malu juga kawannya, Pak, awak anak panti, atau untuk lebih tenang dibina kan. Kalau di sikoyo lari isunya pulang. Bantu, Pak Ibu. Jangan sampai nanti orang yang ada sangkut paut dengan kita, orang-orang kaya dituntut oleh orang-orang miskin, wal masakin, oleh orang-orang miskin, jangan sampai dituntut karena haknya tidak diberikan. Wal jaridil qurba, wal jaril junub, tetangga dekat, tetangga jauh, juga ada haknya, Ibu. Hak ketentraman hidup bertetangga dengan kita. Wasahibi bil jambi, sahabat, teman sejawat, ada haknya juga dengan kita. Kalau dia butuh bantuan sementara kita sanggup untuk membantu, dia ada haknya. Wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan di jalan taat habis umur usia pikirannya untuk mendakwahkan dakwah Islam ini, ya, ada haknya, pemirsa. Wa ma malakat aimanukum, orang yang berada di bawah pengendalianmu. Kalau dulu budak. Kalau sekarang ditarik ayat ini pemahamannya, siapa orang yang berada di bawah pengendalian kita? Anak buah awak, pemirsa, karyawan kita, ada haknya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ringkaskan, di luar dari yang 3 ini, maka sesungguhnya kerisauan kita adalah kerisauan yang tidak beralasan. Cobalah orang balik ibu teramat. 3 yang patut kita risaukan. Pertama, risau kalau iman yang ada di hati kita ini akankah bertahan sampai mati atau tidak. Yang kedua, risau jika ibadah dan amal kita tidak sempurna kepada Allah. Dan yang ketiga,
risau jika ada orang yang punya sangkut paut dengan kita, akankah dia menuntut kita kelak atau tidak. Cuba Bapak Ibu, ada nak nan ibu-ibu apa risaukan nan lain dari nan tiga ko? Kalau ada, itu adalah kerisauan semu. Ana ribu isuan, kok mati ambo Ustaz seanang ka menggilai apa gua. Itu kebikian. Banyak orang menggilai untuk menjago. Seorang suami kena risau kok mati dan beko aja nyaba bini ding gua tu nak perlu risuan pak. Apalagi kalau nyola tua bini masih muda, hanya kilonya pantau orang bilo gaya mati gua je. Hati-hati enggak? Jabatan pembenteramat, nak kena risauan. 2 tahun sebelum orang habis masa jabatan pembenteramat lah mulai orang bincang-bincang. Siapa ngantiannya gua? Nyu 2 periode boleh hanya. Anak kau risauan pembenteramat? Tidak ada selain dari yang 3 ini. Mudah-mudahan kajian akidah malam hari ini bisa membuat kita mengerti tentang yang patut kita risaukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.